Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan kita mau melakukan update terkait market overview. Karena belakangan saya belum banyak update tentang market, jadi kita update dulu tentang perkembangan market terakhir, tepatnya di tanggal 3 Desember 2025. Setelah kita sudah mengalami begitu banyak gonjang-ganjing yang terjadi di market, sempat dump, sempat pump, terus dump lagi, dan sebagainya. Nah, kita pengen lihat update perkembangan terbaru dari market ini, supaya nanti kita tahu harus bagaimana. Apakah kita harus boleh DCA, beli lagi, atau jangan-jangan kita waspada, karena bisa aja nih jebakan doang, dan sebagainya. Dan teman-teman, dari video ini juga nanti saya akan kasih lihat kepada Anda dari sisi market overview-nya, kemudian dari liquidity-nya, lalu ada juga dari rainbow chart-nya, jadi semua akan kita cek ya teman-teman ya. Termasuk dari Bitcoin, Total Tree, dan juga ada koin-koin lainnya yang pasti. Nanti kita cari tahu dan kita akan lihat semuanya ya. Baik, supaya nggak berlama-lama, saya akan ajak Anda untuk masuk ke video analisa untuk market overview-nya. Tapi sebelum itu, saya ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private, karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini, Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Baik, kita lihat dari Bitcoin dulu teman-teman. Dan di sini saya membuka Bitcoin time frame 1 hari dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah pergerakan terakhir dari Bitcoin di time frame daily. Dan kita bisa membuat
parallel channel di sini teman-teman, karena ini udah jelas banget tren turun yang sedang terjadi di area sini ya. Dan again ya, ini koin sudah beberapa kali tembus area-area penting dan menjadi area paling penting terakhir yang pernah saya sampaikan itu ada di level yang satu ini ya. Ini level bawahnya di 74.800 sekian. Itu udah lumayan penting banget karena kalau itu jebol ya udah bye-bye semuanya ya. Tapi ya di sini dia sudah berhasil menjebol beberapa area penting yang seharusnya tidak dijebolin, tapi ya jebol semua teman-teman ya. Ini jebol, lalu kemudian di bawah sini juga dia jebol ya, yang sempat turun ya, dan terakhir bertahan di sini teman-teman ya. Walaupun di sini juga ada area order block di situ ya, kita bisa lihat karena di sini sempat terjadi pergerakan, lalu ini menjadi area pertahanannya. Tapi ya so far dia tidak tembus sampai bawah sini teman-teman ya. Oke, saya besarin dan kita bisa lihat. Jadi area order blocknya kita bisa supply demand lah ya, kita ambil supply demandnya aja, kita ambil besarnya aja kurang lebih di sini. Jadi sempat masuk ke area sini, lalu berhasil rebound, dan sempat masuk lagi tapi rebound lagi. Dan rebound kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Kalau kita menggunakan parallel channel di bawah sini, ini adalah pergerakan tren naik yang sedang dibentuk oleh Bitcoin. Tapi kalau kita mau lihat pergerakan besarnya, nah ini ada pergerakan tren turun yang terjadi pada Bitcoin. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada pergerakan tren turunnya di sekitaran sini lah kita bisa ambil ya. Lalu sampai kira-kira di sini ya, kurang lebih ya. Ini, nah area ini kurang lebih seperti ini untuk pergerakan dari tren turunnya. Ini saya kasih warna merah dulu karena ini downtrend ya. Oke, jadi sebenarnya harga Bitcoin sekarang ini berada di level yang cukup penting ya, di mana ini harus dia membuat pergerakan, misalkan kalau dia pergerakannya adalah naik ke atas, maka kita bisa melihat di sini ada perubahan tren yang terjadi pada Bitcoin sendiri, sehingga ini akan menuju kepada uptrend. Sehingga pergerakan yang kita prediksi adalah seperti ini teman-teman ya. Dia dari sini dia ke atas, terus kemudian turun ke sini, lalu sekarang sedang ke atas dan nanti akan turun lagi. Ya, cuman kita berharap dia tidak turun sampai terlalu bawah, mungkin sekitaran sini aja, dan nanti bisa tembus. Sehingga pergerakan di sini adalah pergerakan tren naik yang terjadi pada Bitcoin. Dan kita bisa lihat dia sebelumnya sempat down, terus akhirnya bisa up lagi di hari kemarin dan juga hari ini teman-teman. Jadi tanggal 2 dan tanggal 3 Desember itu dia berhasil pump lagi, dan tanggal 1 dia sebelumnya sempat dump ya. Nah, ini yang saya berharap ini terjadi pada Bitcoin, teman-teman. Kalau kita melihat pergerakan dia sekarang ini, ya ini pergerakan yang sekarang sedang menuju ke pergerakan tren naik. Tapi masih belum karena ini ada di batasan atas dari tren turun. Jadi bisa aja kita melihat pergerakan tren turunnya itu di sini nih, teman-teman. Ya, sebentar saya kecilin dulu layarnya. Nah, jadi ini bagian up-nya dia turun, terus bagian up-nya turun, bagian up-nya turun. Nah, saya khawatirnya di sini juga bisa terjadi bagian up-nya di sini, terus kemudian turun. Tapi bisa juga ini dia turun untuk membentuk pergerakan tren naik di area sini. Jadi dari sisi trend line, sekarang menjadi area penting di trend line-nya untuk menunjukkan pergerakan tren naik atau pergerakan tren turun. Ya. Nah, jadi dari Bitcoin, kita masih akan melihat kira-kira Bitcoin ini sudah mulai masuk ke fase tren naik atau tidak. Ini adalah waktu penentuannya. Dan kita mungkin akan melihat itu mungkin 1-2 hari ke depan untuk melihat benar-benar apakah Bitcoin berhasil naik atau tidak. Kalau dia tidak berhasil naik, maka sebenarnya konfirmasi tren turun ini yang terjadi. Jadi ini up-nya lalu nanti dia akan turun lagi ke bawah ya. Itu kalau misalkan, sebentar, keklik ya. Itu kalau misalkan kita melihat nanti ternyata dia tidak berhasil naik, dia malah akan turun lagi ke bawah, dan ini saya kasih warna merah tanda panahnya ya. Nah, jadi tinggal kita lihat untuk pergerakan saat ini, karena ini adalah pergerakan penentuan, teman-teman, ya. Baik, kita masuk ke ini ya, total tree, teman-teman, ya. Karena saya mau lihat dari, Bitcoin dominance dulu, ya. Kita lihat dari Bitcoin dominance, dan kita lihat Bitcoin dominasi Bitcoin ini ternyata juga, ini sekarang ada pergerakan naik, ya. Dari trendline di sini, dia terjadi pergerakan naik. Jadi, market atau institusi ini sekarang mulai masuk kembali ke Bitcoin, sebelumnya sempat di-dump atau dijatuhkan, ya tapi sekarang dominasi Bitcoin juga sudah mulai kembali naik. Nah, kalau Bitcoin itu dominasinya lumayan besar, biasanya altcoin itu kebagiannya nggak banyak, atau malah akan turun ya. Sekarang kita lihat dari total tree, ya. Nah, teman-teman lihat ya, total tree tidak terlalu banyak pergerakan, dan demand ini sebelumnya ditembusi sama dia. Lalu kemudian ada trend line yang menuju penurunan yang dibentuk oleh market. Ya, kita bisa lihat dari sini sampai sini
Oh sorry, salah ya. Kita bisa lihat dari trend line-nya dari sini sampai sini. Ya, nah ini ada pergerakan tren turun pada total tree. Jadi secara tren itu masih tren turun, tapi yang saya lihat bagus di sini adalah teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada perlawanan di bagian bawah sini. Ya mudah-mudahan ini jadi perlawanan yang cukup strong sehingga total tree ini tidak turun lagi ya. Jadi ini bakal membentuk pola double bottom di sini ya. Sini bawah lagi, dan ini menuju pergerakan naik. Nah, ini yang saya harapkan terjadi pada total tree. Karena kalau total tree berhasil naik, maka altcoin dan juga meme coin itu bisa kembali naik lagi. Ya, jadi dari Bitcoin sendiri sudah ada pergerakan yang cukup bagus, dan sekarang masuk ke level yang sangat krusial, di mana kita akan melihat Bitcoin ini bisa nggak sih tembus ke 98.000 atau bahkan 100.000, atau si Bitcoin ini malah akan turun sampai di bawah dari ini, level 74.000. Dan sekarang adalah area yang sangat penting sekali. Jadi kalau Anda sekarang misalkan punya dana dingin, Anda pengen masuk ke Bitcoin, pengen beli lagi, nah saran saya adalah tunggu sebentar lagi. Ya, jangan terlalu terburu-buru, karena bisa aja ini akan jadi area yang dimana dia justru akan mengalami penurunan setelah ini. Jadi sabar dulu, kita lihat dulu pergerakan trennya. Kalau misalkan trennya sudah terbentuk, tren naik, baru kita masuk, teman-teman. Kita masuknya pada area bawah sini, ya kalau bisa, sekitaran sini lah ya. Jadi Bitcoin tuh kurang lebih ada di sekitar level 91.000, 90.000. Kalau dia bertahan di situ, kita boleh masuk, dan kita akan melihat Bitcoin akan terbang sampai 100 ribuan. Ya, dan harusnya ini bukan jebakan lagi ya, karena kalau dia naik, ini akan menjadi area strong yang harus ditembus oleh Bitcoin, yaitu kurang lebih harga 107.573. Jadi kalau misalkan ini berhasil membentuk tren naik, maka kita mungkin akan melihat Bitcoin ngejar ke harga 107.000. Dan ini harusnya menjadi harapan baik kita di bulan Desember ini, karena kalau melihat beberapa news yang akan terjadi di bulan Desember, seperti pemotongan suku bunga, QT diberhentikan, dan sebagainya, ya market harusnya bisa hijau, teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, saya bawa Anda sekarang untuk melihat dari sisi coin market cap, dan saya sudah buka di sini adalah market overview-nya. Di sini teman-teman bisa lihat Fear and Greed itu di level 22. Berarti market retail ini masih pada ketakutan. Ya wajar, karena dari kemarin itu dibanting terus ya. Dibanting terus, dibikin likuidasi yang paling besar terjadi pada bulan Oktober. Lalu kemudian disusul lagi beberapa bantingan, ya jelas market ketakutan ya. Bahkan sempat turun sampai level 11 poin, teman-teman ya. Jadi market wajar masih ketakutan. Dan nggak heran juga kalau nanti market akan dibikin FOMO lagi. Karena ya begitulah cara bermain dari big money, teman-teman ya. Lalu altcoin index ini berada di angka 21, artinya sekarang dominasi itu paling banyak ada di Bitcoin. Dan kita bisa melihat pergerakan Bitcoin hari ini naik sangat lumayan tinggi ya, sekitar 5% kalau saya nggak salah. Coba kita cek dulu, saya agak lupa teman-teman ya. Bitcoin sendiri naik hari ini ya, itu sampai 6,94% berdasarkan data dari Binance, teman-teman ya. Jadi Bitcoin naik tinggi banget karena ya dominasinya itu sangat luar biasa ya. Bahkan beberapa altcoin juga tidak setinggi itu, tapi meme coin berhasil naik sangat tinggi, teman-teman ya. Oke, lalu kita lihat dari, nah kalau kita lihat dari crypto market cap-nya, ya ini ada penurunan, tapi di sini sudah mulai ada peningkatan ya, kita bisa lihat ya. Sebelumnya turun sampai ke level 2,8 triliun dolar, tapi sekarang sudah kembali ke 3,14 triliun dolar. Ya, yang sebelumnya dia berhasil sempat capai paling tinggi, oke kita lihat 1 tahun terakhir ya, paling tinggi itu di ini ya, di sekitar 4,2. Ya, sekarang di 3,1. Dan saya berharap bisa kembali ke angka 4 triliun dolar lagi ya. Kalau bisa naik ke angka itu, maka kita akan melihat Bitcoin akan perkasa lagi, lalu kemudian beberapa altcoin dan meme coin juga kembali akan perkasa, teman-teman ya. Oke, ini dari coin market cap ya. Bitcoin dominasi itu masih di angka 59%. Dan ya itu buat saya masih bagus karena tidak tembus 60% ya. Jadi masih oke lah ya, masih oke. Kalaupun nanti market itu akhirnya kembali naik, Bitcoin mungkin tidak akan terlalu banyak bagiannya, effortnya tidak akan terlalu banyak karena altcoin, meme coin mungkin akan bisa dapat lebih banyak lagi. Oke, kita lihat dari sisi likuidasi, teman-teman ya. Dan ini likuidasi terakhir yang terjadi pada Bitcoin ya. Kita buka dulu sebentar. Jadi sebelumnya sempat ada likuidasi besar-besaran di area bawah sini ya, 90.000 ke bawah itu banyak sekali kena likuidasi,
Tapi akhirnya market itu dimakan lagi likuidasinya ke bagian posisi short di atas. Dan teman-teman bisa lihat shortnya habis semuanya. Ya, hanya sisa sedikit aja. Sekarang ada area likuidasi yang besar banget itu ada di posisi long sini ya, di level harga 90.000 Bitcoin, 90.000 dolar harga Bitcoin. Dan ini akan jadi area super strong untuk Bitcoinnya. Semoga aja tidak dilikuidasi teman-teman, karena biasanya kalau area-area yang besar begini, ini incaran dari para whales ya, para big money untuk memakan di situ, lalu kemudian ngepump lagi ya. Jadi sekarang kita melihat dalam waktu 24 jam terakhir, ini Bitcoin berhasil naik dan meliquid semua posisi short. Ya, dengan demikian yang masuk posisi short habis semua teman-teman ya. Untuk Bitcoin sendiri ini sekarang pergerakannya cukup bagus ya, dan ini tren naik yang dibentuk oleh pergerakan atau chart-nya. Dan saya berharap di tren besarnya yang time frame daily tadi itu benar-benar bisa nge-break atas dan akhirnya membuat pergerakan tren naik pada Bitcoin. Oke, kita lanjut ke rainbow chart teman-teman. Di rainbow chart ini Bitcoin dari warna kuning ya, sebelumnya sudah masuk ke rainbow yang warna yellow. Ini kembali turun ke warna yang hijau ya, yang benar-benar green ya, bukan green dan bukan di antara ini ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan ini dan kita coba berkaca dari pergerakan sebelum-sebelumnya, ya ini memang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini memang sempat ada turun, tapi turunnya nggak banyak ya. Contohnya kita lihat dari terakhir aja ya, terakhir waktu dia 2021 waktu market lagi benar-benar high banget ya, dia berhasil naik ya, tapi turun dikit doang, terus akhirnya bisa tembus yang bagian atas. Seterusnya dia melakukan pergerakan naik lagi, tapi again tidak tembus lagi. Jadi saya melihat yang Bitcoin yang sekarang ini sebenarnya agak sama polanya dengan yang di cycle sebelumnya ya. Dan ini justru berbahaya karena ini akan membuat Bitcoin kembali turun ya. Tapi again, ya saya tidak berharap sebenarnya itu terjadi karena kalau dari chart kita lihat sebenarnya potensi Bitcoin itu bisa tembus sampai di atas 125.000 dan menuju ke 150.000 seperti yang sudah saya analisa sebelumnya. Tapi again, ini kan sudah ada beberapa level support yang kemarin kita analisa dan itu semua ditembus ya. Jadi anomali market sekarang ini agak sulit untuk kita lakukan analisa sampai kita prediksi ya. So ini bisa aja jadi tidak akurat lagi, tidak akan sesuai dengan ini dan justru malah kita akan melihat Bitcoin kembali ke level warna kuning ya atau yellow-nya atau bahkan menuju ke level yang orange. Sebelum akhirnya benar-benar Bitcoin itu kembali turun dan masuk ke fase bearish-nya. Ya, itu dari sisi coin market cap-nya. Sekarang yang terakhir udah nggak ada teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu aja mungkin kalau kita melihat dari analisa besarnya teman-teman. Tapi pada intinya kalau sekarang ini harga Bitcoin sekarang ini ada di level yang sangat penting yang teman-teman bisa lihat di time frame daily ini. Ya, ini area yang benar-benar sangat penting banget dan ini akan menjadi pembuka dari market ini akan mengalami penurunan atau justru akan mengalami kenaikan setelah dia sudah berhasil naik di time frame kecilnya. Dan di time frame besarnya juga sebenarnya sudah membuat pergerakan yang sangat baik, yaitu dia membuat pergerakan tren naik. Tapi tidak berhasil lewatin atasnya. Masih belum ya. Saya coba clear dulu semua coret-coretan saya, karena saya mau nunjukin kalau dia masih belum tembus bagian atas ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia belum tembus bagian atas ini. Ini yang saya maksud tadi teman-teman ya. Jadi dia belum berhasil naik sampai melewati batas atas itu, cuman ya sekali lagi ini kan market belum selesai ya, tapi bagian bawahnya sudah ngebentuk pergerakan yang seperti ini. Nah ini adalah wick yang dibikin oleh market, bisa aja ini adalah area likuidasi pada posisi posisi short di atas, lalu nanti akan makan lagi ke bawahnya nanti ya. Jadi bisa aja seperti itu market membuat teman-teman. So kita wait dulu aja. Kalau saya bilang teman-teman kalau misalkan mau masuk ke market, mau beli Bitcoin, sabar dulu ya, karena sabar itu penting dalam kita melakukan analisa dan juga investasi, melakukan trading dan juga investasi. Jangan sampai kegocek dengan market, jangan sampai kita loss banyak di market, karena kita nggak sabaran teman-teman. Ya, saat ini market belum berhasil tembus, candle ini sempat turun lagi, bahkan meninggalkan wick di sini ya, meninggalkan wick di sini. Jadi beberapa waktu ke depan, selesai 1-2 hari, baru kita benar-benar bisa melihat ini Bitcoin benar-benar mau naik apa, atau jangan-jangan hanya sekedar ngasih manipulasi di sini, lalu kemudian dia turun lagi ke bawah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya untuk market overview kita kali ini.
Intinya adalah jangan terburu-buru, jangan FOMO dulu. Ya, kalau Anda ngerti analisa dan ngerti ada begitu banyak manipulasi yang terjadi di market, maka Anda sabar aja sampai market itu memberitahu Anda benar-benar kalau dia sudah membuat suatu pergerakan yang benar-benar terkonfirmasi. Untuk saat ini di tanggal 3 Desember, ini adalah penentunya. Jadi saya tidak akan buy dulu Bitcoin sekarang, justru saya akan sabar menunggu pergerakan berikutnya, kira-kira ini Bitcoin mau kemana. Ya, kalau misalkan dia akhirnya turun lagi, ya udah saya tinggal siapin amunisi lagi untuk nanti saya buy dip lagi pada harga Bitcoin yang nanti dia kemungkinan akan sentuh di level 80 ribuan, ya 86, 87, atau jangan-jangan tembus di 83 lagi, ya. Kita harus lihat nanti, teman-teman. Kalau sekarang, belum bisa kita ngomong. Tapi kalau berdasarkan news-news yang besar yang akan terjadi pada bulan Desember ini, saya kok agak lebih, bukan pesimis ya, malah justru sebaliknya. Optimis, teman-teman ya. Dan saya akan melihat Bitcoin mungkin bisa tembus lebih dari 92.000. Sekarang aja saya masih ada posisi long pada Bitcoin, nanti mungkin saya tampilkan di layar buat Anda lihat. Ya, saya masih ada posisi long pada Bitcoin, ya kecuali yang investasi itu memang saya sudah buat long run. Tapi kalau untuk trading, saya ada posisi long pada Bitcoin karena saya yakin Bitcoin itu mungkin bisa tembus lebih dari 92.000 sekian ini. Dan bisa menuju ke 95, 98, lalu kemudian tembus 100.000 lagi. Tapi again, semua itu nanti akan berubah ketika saya melihat pergerakan 1-2 hari ke depan pada harga Bitcoin ini. So, itu aja teman-teman dari saya untuk analisa kita pada market overview kali ini di tanggal 3 Desember 2025. Mudah-mudahan dengan adanya video yang saya bisa memberikan input buat Anda bisa membuat keputusan yang sangat bijak terkait investasi dan trading Anda sendiri. Intinya jangan sampai Anda terlalu banyak loss di market, teman-teman. Lebih baik Anda mengikuti beberapa analisa dan dari situ Anda bisa mengambil keputusan yang paling terbaik untuk investasi dan juga trading Anda. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.